Jadi di sini kita perkenalan dulu ya. Nama Mbak itu Clarina Saikani, biasanya dipanggil Mbak Aurin. Mbak itu dari Bangka Belitung. Ada yang tahu Bangka Belitung di mana? Jauh sekali. Atau kan? Bangka Belitung itu di daerah Sumatera. Jadi Mbak di sini tuh kuliah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan PGSD, guru sekolah dasar. Oke, jadi di sini Mbak akan memberikan bimbingan karir. Ada yang tahu sebelumnya bimbingan karir itu apa? Karir? Ada yang tahu kata karir nggak? Karir itu apa sih kira-kira? Kan, karir kan. Ada yang tahu? Nggak tahu? Karir kan gon anu kalau apa gon Gimana? dia juga kayak kelas itu. Aduh, tolong pakai bahasa Indonesia ya, Mbak tuh nggak ngerti. Aduh. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan karir itu? Jadi karir itu sebagai suatu rangkaian pekerjaan, jabatan, atau kedudukan yang dimiliki seseorang selama hidupnya. Ada yang tahu nggak? Pekerjaan, jabatan, kedudukan itu apa? Tahu kan? Pekerjaan tahu kan apa? Nah, jadi kayak misalkan ibarat kayak cita-cita deh. Tahu nggak cita-cita itu apa? Tahu kan? Nah, jadi karir itu sama kayak kita merencanakan cita-cita kita. Seperti kayak misalkan si Isan mau SMP di mana tadi? Nggak tahu. Belum tahu. Belum. Si siapa? Nggak tahu. Galang, iya. Mau SMP di mana? Nggak tahu juga. Si Ilham mau SMP di mana? Nggak tahu. Si Adista mau di mana? Banda 3. Bagus. Kayak Adista ini harus udah punya rencana ke depannya mau sekolah di mana, mau ngambil jurusan apa, mau bekerja sebagai apa. Si Afika mau kemana? Banda 1. Berbeda ya. Kenapa alasannya mengambil di Banda 1? Lebih dekat jarak sekolahnya. Apa gimana? Belum tahu kan? Belum. Oke, karena belum tahu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Mengapa sih kita harus memilih karir yang tepat untuk masa depan? Jadi kan tadi Mbak udah bilang kan, karir itu bukan hanya cita-cita. Karir itu kayak misalkan kita mau sekolah di mana, terus kita mau ambil jurusan apa, terus kayak kita mau mengembangkan bakat dan minat apa yang kita punya. Kalian udah tahu belum minat dan bakat kalian itu apa? Belum kan? Sudah apa? Kalian bakatnya apa? Kira-kira main bola? Apa ya? Mau jadi player FF kok? Rais. Oh nggak bisa, nggak. Kalau si Adista mau jadi apa kira-kira ke depannya? Mau jadi dokter atau mau jadi apa kira-kira? Dokter. Terus si Afika mau jadi apa? Waduh, janganlah. Mau jadi apa kira-kira? Mau jadi guru. Si Ilham mau jadi apa kira-kira ke depannya? Belum tahu. Galang mau jadi apa kira-kira? Belum tahu ya. Jadi mengapa sih kita harus memiliki karir yang tepat untuk masa depan? Kira-kira mengapa sih kita harus punya cita-cita? Supaya apa kira-kira? Kedepannya cerah. Iya benar, supaya masa depannya cerah. Terus apa lagi? Supaya kita tidak bingung nantinya. Kita mau masuk mana? Kalau misalkan kalian habis ujian nih, baru tahu mau milih, oh masuk SMP 1, mau masuk SMP 2, itu kan nantinya udah telat lah. Nantinya kita nggak bisa mempersiapkan nilai-nilai kita untuk masuk ke SMP tersebut. Jadi kalian harus merencanakan kalian mau kemana, dari mau ke SMP mana, mau ke sekolah mana dari jauh-jauh hari. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke SMP tersebut. Kalau selanjutnya itu tentang apa yang harus dipersiapkan untuk menggapai karir
penyakit, harus sekolah yang tinggi, harus rajin, harus berusaha lebih lah untuk jadi seorang dokter, karena cita-cita dokter itu tidak mudah dicapai. Oke? Ngerti? Jadi kalian harus menyiapkan sekolahnya, berarti harus benar-benar harus pintar-pintar. Terus nanti kalian harus kasih tahu juga ke orang tua cita-cita kalian itu apa. Jadi kalian bisa mendapatkan dukungan dari orang tua kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Ya, Pak. Oke? Oke. Nah, terus jadi kalian tahu nggak di depan ini ada profesi apa saja? Kira-kira ini apa? Wah, gue. Dokter, ini ada polisi dan poluan. Nah, jadi dokter, jadi polisi dan poluan itu bukan hanya untuk laki-laki atau perempuan saja, bisa keduanya. Jadi kalau kalian mau jadi dokter, dokter kan ada yang cowok, ada yang cewek, bisa kan? Jadi nggak menutup kemungkinan cowok atau cewek bisa untuk menjadi dokter. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan untuk jadi dokter itu? Tadi Mbak udah bilang apa? Nah, sekolah yang tinggi berarti harus mempersiapkan sekolahnya di mana, ya kan? Kalau misalkan sekolahnya di desa, mungkin tidak menunjang untuk menjadi dokter. Harus sekolahnya dicari di sekolah di kota atau sekolah yang kira-kira bisa memenuhi kriteria diterima jadi dokter gitu. Kayak misalkan Mbak Imel tuh, Mbak Imel kan jadi guru kan, nah dia nilainya harus tinggi kalau mau masuk Universitas Negeri Yogyakarta. Apalagi ada yang tahu UGM? Nah, tahu kan UGM susah loh masuk ke situ tuh. Jadi nilainya harus tinggi banget dan orangnya itu terpilih yang bisa masuk situ. Jadi kita harus berusaha untuk menggapai cita-cita kita agar nantinya kita tuh gak menyesal, karena kalau menyesal itu rasanya nggak enak kan. Kalau kita berbuatnya terlambat, nanti kita akan menyesal dan kita kayak ya itu menyesali perbuatan kita. Kenapa sih dari dulu kita nggak mempersiapkan diri gitu. Nah, ini jadi polisi poluan. Nah, apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk jadi polisi sama poluan? Apa kira-kira? Ada yang tahu kalau mau jadi pak polisi sama ibu poluan itu harus kayak gimana sih kira-kira? Nggak tahu. Ada yang cita-citanya mau jadi polisi nggak? Nggak ada. Oke, kalau mau jadi polisi sama poluan itu, setahu Mbak harus punya tinggi dan berat badan yang cukup. Ada standarnya. Terus harus sekolahnya juga harus pintar juga. Terus nggak boleh patah. Ada yang misalkan jatuh patah gitu. Nggak boleh giginya nggak boleh bolong-bolong banyak. Jadi harus fisiknya itu harus kira-kira harus bagus kalau mau jadi polisi sama poluan. Terus ada ini, tahu apa ini? Profesi apa ini kira-kira? Biduan. Waduh, biduan. Bener juga sih, biduan kan tapi dangdut ya. Ini penyanyi lah ya. Ini penyanyi. Terus ini apa kira-kira? Ini mas-mas bule ya fotonya ya. Itu arsitektur. Tahu nggak arsitektur itu apa? Apa? Nggak tahu. Merancang bangunan. benar pintar. Nah, itu arsitek. Nah, sekolahnya juga ribet ini. Harus benar-benar bisa ngitung. Kalau kalian nggak bisa ngitung, ntar rumahnya roboh pengot sebelah. Kalau mau jadi penyanyi apa harus yang pertama modalnya harus apa? Suara. Nah, kalau suara cempreng mah jangan ya, sakit kuping entar. Tapi bisa sih ngeles sekali les nyanyi gitu. Kayak temennya Mbak Fia itu suaranya bagus banget. Terus dia percaya diri. Nah, Mbak Fia tuh jadi penyanyi. Terus selanjutnya ada ini, tahu apa ini? Kira. Nah, chef ini. Petani. Nah, ada yang cita-citanya jadi chef atau penyanyi? Penyanyi, petani. Ada nggak? Kira-kira? Nggak ada. Kalau mau jadi chef tuh kira-kira harus gimana? Masak. Nah, harus belajar masak. Kalau nggak bisa masak jangan jadi chef. Cari minat dan bakat kalian yang lain. Misalkan kalian bakat main bola, kalau kalian bakat
Apa persiapan bikinnya? Yalah, pertama kita punya lahannya. Kalau nggak mau nanam di mana kalau nggak ada lahannya, ya kan? Terus punya bibit padinya, terus punya ini ada loh jurusannya, jurusan untuk jadi kayak petani, apa jadi apa itu yang tukang kebun itu ada loh. Soalnya ada teknik-tekniknya. Ntar misalkan kalau kita nggak punya ilmunya, harusnya padinya itu panennya dalam 7 bulan. Terus kita punya ilmunya, jadi padinya itu cepet tumbuhnya. Jadi misalkan cuma 5 bulan aja. Ini bisa dipelajari loh cara-cara nanam padi itu, ada ilmunya. Terus selanjutnya ada ini apa? Melukis. Salah. Ini melukis, ini Menyanyi biola. ini pemain musik, pemain instrumen. Siapa yang bisa main gitar? Bisa. Saya Ilham. bisa main piano, pianika, apa segala macam dan lain-lain. Ilham. Kamu bisa? Kan oh nggak bisa. Kalau kalian mau jadi pemain apa ini alat musik, berarti kalian harus belajar alat musik lah, harus sekolah alat musik lah, berarti kan? Bener nggak? Kalau kalian mau jadi pelukis, berarti kalian harus punya keterampilan untuk melukis. Kalau gambarnya jelek, bisa diasah lagi. Selanjutnya itu ada ini apa? Guru ini pemadam kebakaran. Nah, pemadam kebakaran itu ada pelatihannya kalau mau masuk pemadam kebakaran itu. Jadi kalian nanti dilatih untuk madamin api, yang kegiatan-kegiatan lainnya, itu disiplin. Terus kalau mau jadi guru tadi, jadi guru harus sekolah kayak Mbak Imel, harus ngambil jurusan guru. Selanjutnya itu ada nelayan sama CEO. Iya, ini pengusaha. Apa yang harus dilakuin kalau mau jadi pengusaha? Pertama harus latihan jualan lah. Ya. Iya, kalau kalian mau usaha atau berdagang itu harus latihan dari sekarang. Jadi nggak malu. Jadi ntar SMP SMA usaha kalian tuh udah besar. Jadi kalian tinggal hitung uang aja ntar ini. Nggak perlu jualan-jualan lagi. Jadi kalian udah punya perusahaannya. Keren kan, enak kan jadi pengusaha kan? Makanya dari sekarang tuh harus dilatih cara berjualannya, gimana manajemen keuangannya, gimana produknya harus dilatih. Kalau mau jadi nelayan ya, berarti rumahnya harus kira-kira di pinggir-pinggir Sawah. mau nyari ikan apa itu ya guys. Nah, harus di pinggir-pinggir laut. Terus selanjutnya itu ada pilot dan pramugari. Nah, ini sama kayak polisi tadi, ada tesnya. Kalau mau jadi pilot sama pramugari, ada sekolahnya juga, ada kursusnya juga. Jadi kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk menggapai ini dua. Harus dijaga fisiknya, otaknya, harus belajar. Terus selanjutnya itu ada wartawan dan YouTuber. Nah, ini wartawan dan YouTuber ini siapa yang tahu nggak? Ini apa? Ini Deddy Kobuzer ya. Itu mereka ya kreatif, orang-orang yang kreatif, yang bisa kayak YouTuber kan harus bikin konten apa hari ini, besok konten apa, besok konten apa, gimana sih cara naikin penonton supaya tertarik sama konten-konten kita. Itu semuanya bisa dipelajari. Caranya sekolah, terus bisa nonton ini, bisa nontonin mereka tuh, jadi kalian bisa terinspirasi gitu. Oh, bapak sama bapak ini bapak kedua orang ini tuh kontennya tuh tentang apa, disukainya tuh karena apa gitu. Selanjutnya itu ada penjahit atau desainer, bahasa gaulnya desainer. Ini tuh ada gamers. Siapa yang cita-cita jadi gamers? Ilham. Tista. Nah, kalau mau jadi gamers itu berarti kalian harus sering-sering latihan Game. Tapi tanya dulu sama orang tuanya, terus jangan melupakan kewajiban yaitu belajar dan mengaji. Oke, terus kewajiban di rumah tuh jangan lupa juga ya. Apa? Jangan mentang-mentang mau jadi gamers ngegame terus kerjaannya. Nanti kalian gak dikasih makan sama ibu kalian kalau kalian cuma
tidur di kamar nge-game ya kan. Matanya jebol ya. Nah, matanya juga sakit, ntar kesehatannya memburuk. Terus jadi desainer itu ada jurusannya juga, di UN-nya juga ada jurusan jadi desainer. Ntar diajarin nggambar bajunya, diajarin apa segala macam. Jadi masih banyak banget sih. Oke, selesai. Masih banyak banget sih, jadi cita-cita tuh masih banyak banget. Kalian bisa explore sendiri kira-kira kalian tuh mau jadi apa di kedepannya. Harus dipersiapkan dari sekarang. Tapi cita-cita itu tuh bisa berubah juga. Siapa tahu SMA nanti kalian melihat peluang kerjanya. Misalkan, oh jadi guru itu kira-kira peluang kerjanya itu cukup tinggi. Nanti kalian bisa beralih profesi. Misalkan yang tadinya mau jadi gamers, tahu-tahu jadi guru. Oke, jadi sekarang mulai dipikirin kalian mau sekolah di mana, mau ambil jurusan apa, kedepannya mau jadi apa. Oke? Oke? Oke. Baik. Sepertinya materi yang Mbak kasih itu sudah sampai sini ya. Mbak, terima kasih sekali kan sudah ingin hadir pada sore hari ini. Dan oke, assalamualaikum. Mbak tutup pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.